Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin bertukar pengalaman saja tentang kemana larinya manusia setelah meninggalkan dunia, bahasanya, atau wafat. Yang jelas tidak semua orang di dunia ini kenyataannya itu tidak ada yang sempurna, atau semuanya belum mencapai titik kemarifatan. Jadi kita bahas tentang bagaimana meninggalnya atau kembalinya mereka. Kalau bahas tentang itu, kita ingat bahwa ada 7 alam yang harus dilalui, termasuk alam yang paling dasar, alam kalau tidak salah itu kayon, ada alam hewan, alam jin setan, alam manusia, tingkatan selanjutnya di alam malaikat, dan tingkatan di atasnya malaikat itu adalah manusia-manusia pilihan tadi. Jadi tetap pada dasarnya manusia itu wajib mencapai titik makrifat supaya bisa kembali ke zatnya, ya ke Allah tadi. Bagaimana nasib mereka yang belum mencapai titik itu? Ya kembali lagi kepada amal dan perbuatannya masing-masing. Makanya ditekankan kepada semuanya untuk mencapai titik tersebut supaya bisa kembali ke innalillah. Bagaimana dengan perilaku mereka di dunia yang tidak mencapai di situ? Ada batasan-batasan, termasuk mosok kabeh menungso dilebokno swarga. Tetap nantinya kepada swarga, cuma kepada mereka yang berkelakuan di dunianya ini kurang baik, kembalinya kemana lagi? Untung kalau bisa masih netis ke manusia, itu sangat-sangat untung untuk melanjutkan kembali tujuan kesempurnaannya. Cuma yang berakhlak kurang baik atau tidak mencapai titik kesempurnaan di dunianya, larinya akan ke alam-alam tersebut. Dan kalau sudah di alam kayon, alam hewan, alam jin setan, berapa lama lagi mereka nunggu gugur kembali, reinkarnasi kembali, gugur kembali, reinkarnasi kembali, sampai mencapai titik tadi, tahapan dari alam kayon sampai alam manusia yang terpilih tadi. Jadi intinya perbuatan kita di dunia akan membawa kesempurnaan kita menuju ke zat tunggal, ya, kembali ke Allah. Siapa yang di dunianya mencapai titik kesempurnaan yang sejati, dalam arti sudah manunggaling kaula Gusti, kembalinya setelah meninggal, setelah wafat atau ninggal nondonyoni, bisa kembali ke Allah. Cuma mereka yang belum menyelesaikan tugasnya ini karena wajib, mereka akan selalu reinkarnasi. Jadi tahapan itu akan mereka lalui karena semuanya berasal dari satu, dari Allah. Jadi intinya reinkarnasi itu tetap ada dan tetap tugas kita sebagai manusia untuk kembali ke Allah. Jadi jangan bersenang-senang andaikan di dunia belum mencapai titik itu, karena banyak bahasa-bahasa umum itu yang kita dengar, urungane lek mati ya wis ngono ae. Tapi tidak seperti itu sebenarnya. Jadi kita kalau sudah benar-benar meninggalkan dunia, semoga kita semua bisa innalillah, balik nang Gusti Allah. Lah kuncinya tetap tadi. Jadi kalau sudah mencapai titik ma'rifat yang sejati, bisa manunggal dengan Allah, itu kembalinya ke Allah. Sekali lagi, bagi mereka yang belum mencapai titik di situ, kembalinya reinkarnasi sesuai dengan perilaku masing-masing selama ada di
dunia. Itu saja dari saya, karena ini tentang sekedar wawasan saja. Bila mana ada kesempatan atau bincang yang lebih lama, kita akan bahas lebih dalam lagi tentang reinkarnasi. Akhirnya kesimpulannya juga yang paling penting di sini, kalau sudah di titik puncak, kita tidak pernah dengar bahasa swarga dan bahasa neraka. Bahasa-bahasa itu yang kita kenal itu ada di tingkat dasar. Pungkasan itu membahas wujud manunggaling kawula kelawan Gusti. Karena sejatinya, memang sejatinya semuanya itu ono swarga, ono neraka, iku mung aran-aran. Jadi kembali lagi, ono swarga, ono neraka itu mung aran-aran. Yang sejati akan kembali ke Allah, yang tidak sejati akan turun dan reinkarnasi sesuai dengan perilaku dan perbuatannya selama di dunia. Jadi itu bahasan tentang bahasa yang kadang kita dengar, bahasa tua wong Jawa nek ngomong swarga neraka iku akhire mung aran-aran, dan kebenarannya juga kalau kita sudah tahu di titik makrifat ini. Kenyataannya kita tidak membahas tentang ono swarga dan ono neraka. Kenyataannya kita itu membahas wujud dua saja. Tadi memang kembali lagi saya tegaskan, sejati ini swarga neraka itu mung aran-aran. Yang ada itu innalillah, balik nang Gusti Allah. Ono neraka itu orang-orang yang tadi yang reinkarnasi turunnya ke jatuh di bawah derajat manusia tadi, di alam kewan, alam kayon, alam jin setan. Gitu. Jadi kebenaran daripada semua yang saya ucapkan ini, monggo kita sarang-sarang telah dengan hati yang lebih dalam. Dan ini saya bukan menggurui sekali lagi, karena ini saya khususkan kepada orang-orang yang belajar lebih dalam lagi, belajar lebih meningkatkan ilmunya lagi untuk mencapai titik kesempurnaan yang sejati lagi. Kalau semua istilah tatanan ilmu, semua pemahaman tentang ma'rifat, semua wawasan tentang kemarifatan yang kita pahami benar-benar, insya Allah umat manusia di dunia ini akan tercapai suatu tujuan yang dikehendaki Allah, benar-benar tercipta ketenangan, ketentraman, dan tidak ada batas antara kerajaan langit dan kerajaan bumi. Yang ada hanya damai, tentram, bahagia. Sekian dari saya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kesalahan, kekilafan dalam saya mengucap, itu semata karena mulut saya pribadi. Adapun ada kelebihan atau ilmu-ilmu yang sejati yang saya ucapkan, itu semua untuk kita cernakan dan kita terapkan sebagai kesempurnaan manusia hidup di dunia sampai akhirat untuk mencapai tujuan hidup selamat dunia ini ya selamat akhirat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.